Perkenalkan, nama saya Wulan dari kelas 11 IPA 1 SMA Borneo Bengkayang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum gelombang mekanik serta menghitung panjang gelombang, periode gelombang, frekuensi gelombang, serta cepat rambat gelombang. Baiklah, sebelum masuk ke penjelasan tentang praktikum gelombang mekanik, kita ketahui apa itu gelombang. Gelombang adalah getaran merambat, baik melalui medium ataupun tanpa medium. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang dalam perambatannya membutuhkan medium. Seperti yang kita lihat pada contoh gambar di bawah, termasuk gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan rambatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan serta melakukan praktikum gelombang mekanik serta menghitung panjang gelombang, periode gelombang, frekuensi gelombang, dan cepat rambat gelombang. Tujuannya adalah mengetahui banyaknya gelombang yang muncul pada persekian detik atau sekon, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang, jumlah gelombang tiap sekon atau detik, serta jarak yang ditempuh gelombang tiap sekonnya. Alat dan bahan. Yang pertama, tali, yang kedua, kayu, dan yang ketiga, gabus. Langkah pertama dalam praktek gelombang mekanik. Uji coba menggunakan tali dan batang kayu untuk membuat suatu gelombang. Alat dan bahannya. Pertama, tali, dan yang kedua, kayu. Setelah itu, ikatkan tali pada batang kayu tersebut. Setelah keduanya diikatkan, kemudian goyangkan sampai tali tersebut menghasilkan suatu gelombang. Yang seperti kita lihat dalam sebuah video berikut ini. Bisa dilihat pada video ini terdapat 1,5 gelombang di setiap 1 detiknya. Video ini saya membuat gelombang dalam waktu yang berdurasi 6 detik sehingga menghasilkan jumlah gelombang sebanyak 9 gelombang. Pembahasan yang pertama, diketahui panjang tali atau L sama dengan 160 cm, kita jadikan meter menjadi 1,6 meter. Waktunya atau T sama dengan 6 second. Banyaknya gelombang atau N sama dengan 9 kali. Yang ditanyakan panjang gelombang atau lambda, frekuensi atau F, periode atau T, cepat rambat gelombang atau V. Yang pertama, kita mencari panjang gelombang atau lambda. Rumusnya L per N sama dengan 1,6 meter per 9. Hasilnya menjadi 0,178 meter. Frekuensi atau F, rumusnya N per T sama dengan 9 per 6 second. Hasilnya menjadi 1,5 Hz. Periode atau T, rumusnya T per N kecil sama dengan 6 second per 9. Hasilnya menjadi 0,67 second. Cepat rambat gelombang atau V sama dengan lambda dikali frekuensi sama dengan 0,178 meter dikali 1,5 Hz. Hasilnya menjadi 0,267 meter per second. Praktek yang kedua akan dilakukan sebagai berikut. Uji coba menggunakan tali dan gabus. Alat dan bahan, tali, gabus. Cara kerjanya yaitu ikatkan tali ke gabus yang sudah disiapkan. Yang kedua, kita mencari arus yang permukaannya terdapat gelombang. Dan yang ketiga, letakkan gabus yang sudah diikat tadi ke permukaan arus agar bisa menghitung jarak dan banyaknya gelombang yang terjadi atau muncul. Seperti yang kita lihat dalam video berikut ini. Dalam video ini saya mengetik selama 4 detik dan di sini terdapat 4 gelombang jika diperhatikan baik-baik. Kita lihat sekali lagi videonya untuk memastikan banyaknya jumlah gelombang. Dalam video ini dapat kita hitung periode, frekuensi, panjang gelombang, serta cepat rambat gelombangnya. Pembahasan praktek yang kedua, diketahui panjang tali atau L sama dengan 200 cm, kita ubah menjadikan meter menjadi 2 meter. Waktunya atau T sama dengan 4 second. Banyaknya gelombang atau N sama dengan 4 kali.
Yang ditanyakan adalah panjang gelombang atau lambda, frekuensi atau F, periode atau T, cepat rambat gelombangnya atau V. Pembahasannya ialah yang pertama mencari panjang gelombang atau lambda, rumusnya L per N sama dengan 2M per 4. Hasilnya menjadi 0,5 meter. Frekuensi sama dengan N per T kecil sama dengan 4 per 4 second. Hasilnya menjadi 1 Hz. Selanjutnya mencari periode atau T. Rumusnya T per N kecil sama dengan 4 second per 4. Hasilnya menjadi 1 second. Cepat rambat gelombang atau V sama dengan lambda per T sama dengan 0,5 meter per 1 second. Hasilnya menjadi 0,5 meter per second. Dari kedua video praktek tentang gelombang mekanik tersebut dapat kita simpulkan bahwa praktek yang pertama dapat mengetahui variabel-variabel dari praktek antara tali dan batang kayu tersebut. Yang kedua, pembuktian nyata tentang materi gelombang mekanik pada tali dan batang kayu yang telah dilakukan. Praktek yang kedua, 1. Dapat mengetahui satu panjang gelombang dengan menguji coba di arus sungai. 2. Dalam praktek di arus sungai dapat menentukan variabel-variabel dalam gelombang mekanik. Kesimpulan akhir, kesulitan yang saya alami dalam melakukan praktikum ini ialah yang pertama, untuk mendapatkan atau menghasilkan gelombang yang seimbang harus dilakukan dengan konsentrasi yang baik serta gerakan yang konstan pada video praktek yang pertama. Pada video praktek yang kedua, untuk mendapatkan gelombang di arus sungai harus mencari arus yang terdapat banyak gelombangnya. Sampai di sini tugas keterampilan praktikum fisika yang saya lakukan dan saya ucapkan terima kasih.